Baik, Bapak Ibu, kosong mulai saja dengan sebuah pantun. Menunggu pacar sedang menyelam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. 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 Namo Selamat pagi, Buddhaya, Bu. salam kebajikan. Yang terhormat Selamat Kepala pagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Husin Mukadar SIP MA, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak Yusuf Marasabesi SE MPD, Bapak di sini, Pak. Dia nanti yang saya hormati Bapak Ibu Nurwil Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah, dan rekan-rekan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi penulisan ijazah jenjang SD dan SMP dengan tema sosialisasi penulisan ijazah yang akurat dan berkualitas tahun pelajaran 2023-2024. Mendahului kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, mari kita dengar bersama arahan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak Yusuf Marasabesi, SEMPD. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala Seksi yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membicarakan hal-hal terkait dengan tata cara penulisan belangko ijazah. Yang pertama, permohonan maaf dari kami karena waktu yang sudah ditentukan, sehingga kegiatan pada pagi hari ini berlangsung jam 10.00 yang sudah seyogyanya tadi berlangsung sekitar 9.30, namun karena ada sesuatu dan lain hal sehingga tepat jam 10 kegiatan ini kita laksanakan. Izin Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Kadis yang sangat saya banggakan, yang sangat saya hormati. Pertama-tama kita selaku insan yang percaya kepada Sang Pencipta, patutlah kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kegiatan sosialisasi tata cara penulisan belangko ijazah bisa terlaksana dengan baik. Walaupun sampai hari ini kita tahu bahwa semua satuan pendidikan sudah pada tentu
melakukan aktivitas di rumah. Namun kegiatan sosialisasi penulisan belangko jasa ini tetap kita laksanakan karena sehari dua akan ada tim yang nanti ke masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing kelompok dari kecamatan tertentu untuk pembagian belangko jasa dari tim yang akan monitoring. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa tata cara penulisan ijazah ini sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 3 Juni tahun 2024 kemarin. Namun perlu kami ingatkan kembali karena belangko ijazah untuk tahun 2024 itu sangat minim dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Olehnya itu kami berharap sehingga belangko ijazah ketika diterima oleh masing-masing satuan pendidikan, mohon kepada kepala satuan pendidikan yang akan memberikan atau menugaskan salah satu guru pada saat penulisan ijazah itu harus dengan kehati-hatian, takut jangan sampai ada ketika penulisan ijazah nanti ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Selanjutnya kami perlu informasikan bahwa di satuan pendidikan sudah barang tentu ada hal-hal teknis yang akan disampaikan oleh beberapa tim. Yang pertama dari Pak Winarto dan yang kedua, tetapi akan memberikan pencerahan kepada kita semua oleh Pak Kadis terkait tata cara penulisan belangko ijazah itu seperti apa dan mekanismenya itu seperti apa. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang sangat kita hormati, bahwa ketika penulisan ijazah yang akan dilakukan oleh salah satu guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah, sudah barang tentu penulisannya itu harus di tempat khusus agar tidak mengganggu segala aktivitas yang dilakukan oleh salah satu guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Ruangan itu harusnya khusus sehingga konsentrasi dari yang menuliskan ijazah itu bisa terfokus pada hal-hal yang akan dilakukan pada saat penulisan belangko ijazah. Olehnya itu, saya mengucapkan harapan kepada kita semua, baik itu koordinator wilayah yang ada di masing-masing kecamatan maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah atas atensinya pada pagi hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali dalam hal melaksanakan sosialisasi tata cara penulisan belangko ijazah. Maka dari itu, untuk tidak membuang waktu, saya mengizinkan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Husein Mukadar, untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi tata cara penulisan belangko ijazah tahun anggaran tahun ajaran 2023-2024. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi penulisan ijazah tahun ajaran 2023-2024. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Ibu Kasubit atas kesempatan yang diberikan. Dengarkah suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Yusuf Marasabe SE, Ibu Kasubit, Ibu Ni, Terima kasih, Bapak Pak. Ibu Korwil, saya Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat berbahagia, serta Bapak Ibu yang tak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, sebagai insan yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, patutlah kita bersyukur karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar dalam rangka tata cara penulisan ijazah yang benar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ijazah merupakan salah satu dokumen penting bagi peserta didik yang secara formal telah menyelesaikan pendidikannya. Penulisan ijazah dalam penyelesaian pendidikan ini dan merupakan satu dokumen yang sangat otentik. Maka kami sangat berharap kepada Bapak Ibu ketika anak-anak nanti telah selesai menyelesaikan studinya di pendidikan menengah, pendidikan dasar, SD dan SMP, maka selanjutnya ijazah mereka sudah harus diserahkan. Yang ingin saya tekankan di sini dalam penyelesaian penulisan ijazah nanti disampaikan oleh pemateri dari Dinas Pendidikan. Maksudnya untuk apa? Karena keterbatasan ijazah kita, belangko ijazah kita sangat terbatas. Sehingga bila Bapak Ibu salah penulisan, berarti itu akibatnya fatal. Fatalnya dalam artian belangkonya sangat terbatas. Kemudian anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin mencari kerja akan mempersulit. Dengan sendirinya kita akan mempersulit mereka nanti. Maka saya sangat This meeting berharap is being recorded. ketika ijazah ini sudah selesai penulisan, harap segera dibagikan. Dan satu hal yang paling penting, jangan ada transaksi di situ. Ini saya tekankan lagi. Jangan ada permintaan dana apapun dalam pemberian ijazah nanti ketika ijazah itu sudah ada. Jangan sampai Bapak Ibu menunda-nunda waktu lalu ingin mencari sesuatu dalam penyaluran ijazah itu. Bila saya tahu tentang hal itu, maka saya akan tindak tegas. Sekali lagi saya tekankan di sini, pembagian ijazah itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Jangan sampai ada yang coba-coba meminta upah dari penyaluran ijazah itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Kabid dan para staf serta rekan-rekan di Dinas Pendidikan yang telah bersusah payah dalam rangka penyaluran ijazah dan pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan selalu mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan sosialisasi penulisan ijazah dengan resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita beranjak ke pemaparan materi oleh tim teknis kabupaten yang akan dipandu oleh moderator kita, Mr. Rudi Valoese. Saya persilakan Mr. Rudi dan saya mohon undur diri dengan mempersembahkan sebuah pantun buat Pak Moderator.
Cakep. Kopi hitam pahit rasanya, ditambah Cakep. gula jadi manis. Moderator yang ganteng, disilahkan pimpin acara ini dengan manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Ibu Kepala Seksi Kurikulum dan Pimpinan Leaders yang pada saat ini merangkap sebagai Ibu host. Ya, saya juga ada pantun juga buat kita semua sekaligus menjawab pantun dari Ibu Kepala Seksi tadi. Main yoyo di pinggir laut. Ayo kita Cakep, lanjut. mantap. Jelas. Cakep. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Dikdas, yang saya hormati Bapak Ibu Korwil, Kecapse Kabupaten Maluku Tengah, yang saya banggakan Bapak Winarto selaku narasumber pada acara webinar tata cara penulisan ijazah pada saat ini, dan Bapak Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, untuk tidak membuang, marilah mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mengucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan kasih sayang dan rahmatnya, sehingga pada akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam acara webinar tata cara penulisan ijazah dan penatausahaan belangko ijazah tahun 2023-2024. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih mengefisiensikan waktu, kita langsung saja dengan paparan dari Bapak Winarto selaku narasumber kita tentang bagaimanakah cara penulisan dan penatausahaan ijazah belangko ijazah tahun 2023-2024. Kiranya apa disampaikan oleh Bapak Winarto sebentar diperhatikan, disimak, dan diimplementasikan pada saat penulisan ijazah, supaya nanti pada saat penulisan ijazah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penulisan ijazah. Ya, baiklah, kepada Bapak Winarto, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Pak Rudi. Halo, Bapak Ibu. Aman, Ya, Bang. dengar, Pak. Lanjut, Bang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Ibu Kasih, Pak Rudi, teman-teman rekan bidang Dikdas, yang saya hormati SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah. Mohon izin, hari ini saya mencoba memberikan paparan materi terkait dengan tata cara penulisan belangko ijazah. Mudah-mudahan materi nanti bisa menjadi bekal Bapak Ibu agar bisa menjadi acuan dalam penulisan belangko ijazah tahun ajaran 2023-2024. Untuk materi sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu? Materinya sudah bisa dilihat? Sudah Bang, sudah terlihat Bang. Sudah ya, oke. Ini pengelolaan belangko ijazah jenjang SMP, aturannya sama juga dengan SD, Bapak Ibu. Tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama, yang menjadi dasar hukum dalam penulisan belangko ijazah, yaitu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau KEPK BSKD, pengelolaan belangko ijazah nomor 10 tahun 2024 yang mungkin sudah dirubah pada KEPK nomor 012.A tahun 2024 tentang perubahan KEPK BSKP nomor 010 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2023-2024. Ketentuan yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan KEPK BSKB, yaitu nanti penetapan kelulusan
di mana kemarin Bapak Ibu sudah menetapkan kelulusan siswa jenjang SD dan SMP tanggal 10 Juni tahun 2024. Yang kedua, pengadaan pendistribusian, nanti mungkin tidak ada halangan sebentar petugas sudah mulai turun ke lapangan untuk pendistribusian belangko jasa. Dan alhamdulillah untuk tahun ini itu ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pendistribusian belangko jasa sampai ke tingkat kecamatan masing-masing. Yang ketiga, pengisian belangko jasa. Jadi nanti setelah Bapak Ibu terima belangko jasa, itu sekolah segera mengisi ijazah yang sudah diterima dan nanti segera distribusikan atau diserahkan ke siswa yang berhak menerima. Nanti kalau ada kesalahan tulisan ijazah, itu ada prosedur yang nanti Bapak Ibu akan lakukan terkait dengan pergantian dan pengembalian belangko ijazah. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis dengan Pak Kabid bahwa untuk belangko ijazah tahun ini sangat minim sekali. Jadi diharapkan penulisan ijazah itu perlu kehati-hatian karena nanti kalau ada yang salah itu butuh proses Bapak Ibu untuk melakukan pergantian dan pengembalian belangko ijazah. Lalu yang berikutnya nanti tahapan berikutnya ijazah yang salah nanti akan dilakukan pemusnahan. Nanti akan saya memberi penjelasan untuk lampiran di kegiatan ini, ada lampirannya. Dan yang keenam, yang terakhir itu penatausahaan ijazah dan belangko ijazah. Itu nanti Bapak Ibu setelah terima belangko ijazah, lalu tulis belangko ijazahnya, lalu dilakukan penatausahaan. Jadi nanti ada konsep yang perlu Bapak Ibu rekap dan nanti dikirim ke tim dinas pendidikan yang menangani belangko ijazah karena nanti akan dilakukan rakor ke pusat sebagai pertanggungjawaban terkait dengan penatausahaan belangko ijazah. Persiapan yang kita lakukan yaitu nanti pendistribusian, penerimaan, pelaporan tingkat kabupaten. Untuk tingkat sekolah nanti penetapan kelulusan yang kemarin sudah ditetapkan tanggal kelulusannya, lalu Bapak Ibu di mana nanti SKL itu dibuat per siswa. Sedangkan nanti waktu pengambilan belangko ijazah, Bapak Ibu kepala sekolah siapkan SKL secara kolektif. Jadi kalau umpama di situ yang dinyatakan siswa lulus itu 10 orang, berarti 10 orang itu disebutkan by name, by address, lalu di SK-kan nanti. Nah, nanti akan disandingkan dengan data SPTJM yang ada di Kodik guna menghitung belangko ijazah nanti yang Bapak Ibu terima. Lalu yang berikutnya pengisian belangko ijazah. Setelah diisi, Bapak Ibu nanti segera diberikan ke siswa yang bersangkutan. Untuk poin ketiganya ini, pergantian, pengembalian, dan pemusnahan, saya harap untuk pergantian dan pengembalian mudah-mudahan di tahun ini tidak ada ya, dari satuan pendidikan supaya tidak memberikan pekerjaan atau tambahan kesibukan lagi yang seharusnya Bapak Ibu kepala sekolah lebih hati-hati dalam penulisan belangko ijazah. Terus yang keempat, nanti penatausahaan dan laporan itu nanti setelah Bapak Ibu terima belangko ijazah, saya harapkan 1 minggu setelah menerima belangko ijazah, Bapak Ibu sudah merekap penatausahaan belangko ijazah. Karena nanti kita akan melakukan perekapan sekaligus secara kolektif di satu kabupaten dan nantinya akan menjadi persiapan kita untuk mengikuti rakor ke pusat. Jadi nanti tolong Bapak Ibu setelah terima belangko ijazah, penatausahaannya nanti segera dilakukan sambil menulis belangko ijazah. Kalau nanti menunggu belangko ijazah ditulis, selesai ditulis, yang penting Bapak Ibu cepat itu lebih bagus. Bagian 1, persiapan pengisian belangko ijazah dan penerbitan ijazah pada satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan yang bersangkutan. Jadi yang mengisi belangko ijazah itu harus satuan pendidikan yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, pengisian belangko ijazah dilakukan setelah penetapan kelulusan peserta didik. Jadi nanti tanggal 10 yang kemarin sudah dinyatakan lulus, belangko ijazah mungkin sebentar atau besok Bapak Ibu sudah terima, lalu segera dilakukan penulisan. Jadi nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan berkas-berkas siswa yang dinyatakan lulus itu
yaitu akte kelahiran, kakak, terus data yang dari Dapodik, dan untuk jenjang SMP berarti ditambahkan lagi dengan ijazah SD supaya ibu bisa mendapatkan data yang akurat terkait dengan lulusan ijazah. Apabila nanti ada perbedaan data, Bapak Ibu harus lakukan verifikasi dengan cara memanggil orang tua siswa yang bersangkutan, lalu dibuat surat pernyataan yang menerangkan siswa anaknya itu identitasnya yang betul yang mana. Nah, sambil menunggu perubahan berkas, kayak contoh aktenya yang salah atau ijazahnya yang salah, itu sambil menunggu, tapi Bapak Ibu nanti menulis belangko ijazah SMP untuk jenjang SMP atau SD juga itu dengan surat pernyataan yang dari orang tua. Lalu yang berikutnya tanggal penerbitan ijazah SMP dan juga SD. Ini materinya kemarin waktu kita Zoom itu khusus SMP, tapi sama ini dengan SD. Paling cepat tanggal 11 Juni 2024 dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tidak lagi mengeluarkan surat edaran terkait dengan tanggal penerbitan ijazah. Kenapa? Karena mengingat kemarin ada yang memberi masukan di kita bahwa ada kepala sekolah yang mau dekat pensiun. Pensiun. Nah, salah satu contoh ada yang pensiun itu di tanggal 12 Juni. Nah, kalau nanti kita membuat surat edaran penetapan di bulan Juli, berarti nanti kepala sekolah yang bersangkutan tidak berhak lagi menandatangani ijazah. Jadi harus menunggu lagi kepala sekolah yang baru, itu juga harus minimal PLT. Jadi kalau penunjukan dari kepala dinas itu kepala sekolah sesuai dengan peraturan itu tidak bisa menandatangani ijazah karena ijazah itu adalah termasuk surat berharga. Jadi nanti tanggal yang ditetapkan itu tanggal 11 Juni 2024 dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Artinya apa? Bapak Ibu punya rentang tanggal itu jauh sekali. Jadi terserah Bapak Ibu mau tetapkan tanggal berapa, yang penting di atas tanggal 11 dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Dan yang lebih terpenting lagi, Bapak Ibu nanti pastikan bahwa tanggal yang nanti menjadi tanggal penerbitan ijazah itu tidak jatuh pada tanggal merah, ya, tanggal merah atau tanggal hari libur, hari Minggu contoh. Nah, jadi kan pilihan tanggal itu banyak. Pak, nanti bisa nggak mau dirembukan di kecamatan untuk penetapan tanggal? Bisa. Jadi nanti umpama satu kecamatan mau menetapkan satu tanggal, lalu dijadikan sebagai tanggal penerbitan ijazah itu bisa saja Bapak Ibu, satu kecamatan. Yang penting si kecamatan itu korwilnya sudah mengidentifikasi barat pada tanggal yang menjadi tanggal penerbitan ijazah itu tidak ada kepala sekolah yang pensiun atau setelah pensiun gitu. Jadi pastikan dulu. Nah, ini kita eh, menyampaikan ini secara kolektif karena belum tentu kecamatan satu ada kepala sekolah yang pensiunnya masih lama, ada yang juga waktu dekat. Contohnya kayak di Kecamatan Kota Masui mungkin di bulan Juni kemarin ada kepala sekolah sudah pensiun. Jadi satu kecamatan bisa nggak tanggal 11 atau 12? Silakan Bapak Ibu. Nanti pensiun kepala sekolahnya tanggal 15 Juni. Nah, jadi tanggal 11 kepala sekolah itu masih berhak menandatangani ijazah. Gitu. Yang penting tanggal penerbitan ijazah itu tidak jatuh di tanggal merah atau hari libur. Dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan ijazah karena berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatanganan ijazah dapat ditetapkan atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala satuan pendidikan. Itu sesuai dengan surat edaran BNSKP nomor berapa itu nanti saya akan tampilkan kalau ada ini. Karena ini sudah saya sampaikan juga berulang-ulang kali bahwa yang menandatangani ijazah itu harus kepala sekolah yang definitif minimal PLT. Nah, ini belangko ijazah diisi dengan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih dan mudah dibaca. Jadi saya sampaikan sekali lagi, tolong Bapak Ibu dalam penulisan belangko ijazah tidak lagi menggunakan komputer karena kemarin masih saja ada sekolah satuan pendidikan yang masih menggunakan cetak komputer. Akhirnya kesalahan banyak, iya. Terus eh, ijazah yang tadinya belum dipres, dia kena air, terus tintanya jadi luntur. Jadi sesuai dengan aturan ini, itu harus ditulis tangan. Yang berikutnya,
Ini nanti saya singkat-singkat saja yang penting-penting supaya Bapak Ibu lebih fokus ke masalah penulisan belangko jasa sebagai evaluasi tahun kemarin. Ini sudah aman, lalu saya lewat saja yang penting pengisian belangko jasa. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa surat keterangan kelulusan mungkin Bapak Ibu sudah berikan ke siswa untuk mendaftar ke jenjang di atasnya. Nah, yang ini yang ada tulisan merah ini menjadi titik poin ya, Bapak Ibu. Satuan pendidikan penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan SKL Bapak. Ini untuk yang SKL yang di luar negeri. Ini saya singkat. Nah, ini petunjuknya, lampirannya. Nanti Bapak Ibu setelah kegiatan di Zoom meeting ini, saya akan WA di Korwil materi-materi yang penting yang nanti Bapak Ibu akan terima juga. Tapi untuk lebih jelas nanti Bapak Ibu akan mendengarkan supaya nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah Zoom meeting ini. Ini lampirannya. Terus ini yang penting ya. Ini untuk nama siswa ya itu seluruhnya huruf kapital. Karena kemarin masih ada juga yang menulis di satuan pendidikan itu yang huruf kapitalnya hanya huruf depannya saja D dan W. Kayak Doni Wibisono itu D-nya yang besar, W-nya yang besar, sisanya huruf kecil. Nah di aturan ini tahun kemarin juga sudah sampaikan itu huruf kapital semua, ya huruf kapital semua. Untuk tanggalnya, kota tempatnya itu nanti pakai kap titik Maluku Tengah. Ini. Ini kota Bekasi, ini contoh. Kalau kabupaten berarti disingkat Kap titik Maluku Tengah. Tanggalnya tanggal penerbitan ijazah. Ya, paling cepat tanggal 11, paling lambat tanggal 31 Juli. Jadi paling cepat tanggal 11 Juni 2024, paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Lalu yang berikutnya, ini untuk NISN, ini mesti saya sampaikan sekali karena kemarin masih ada juga satuan pendidikan atau siswa yang datang ke dinas untuk meminta surat keterangan di mana NISC-nya itu tidak sesuai. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu koordinasi dengan operator masing-masing sebelum menulis ijazah SMP, pastikan NISN yang terdaftar di pusat. Nah, nanti disandingkan dengan data NISN yang ada di belangko ijazah SD. Untuk SMP ya, untuk SMP nanti pastikan di SD. Kalau NISN-nya sama, berarti tidak masalah. Nah, bagaimana dengan NISN yang berbeda? Jadi yang terdaftar di pusat itu lain, yang tertulis di belangko ijazah SD lain. Nah, bagaimana dengan ijazah SMP? SMP mengacu ke yang terdaftar di pusat, di Kemendikbud, ya NISN-nya. Jadi jangan mengacu ke NISN yang di ijazah SD. Lalu bagaimana dengan ijazah SD-nya? Nanti solusinya mengacu ke Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Jadi di situ nanti ada lampiran surat keterangan yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan NISN itu tadi. Kalau umpama masih ada belangko ijazah yang pengganti, nah berarti nanti bisa diganti dengan belangko ijazah lalu ditulis. Itu untuk NISN karena ini menjadi titik poin juga penting karena ada masih banyak siswa yang khusus di ijazah SD itu NISN-nya tidak sesuai yang ada terdaftar di pusat. Nah, nama satuan pendidikan bersangkutan yang diberikan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi nomenklatur yang baru ini saya sudah sampaikan tadi untuk kabupaten ya, Kap itu Maluku Tengah. Tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan, andai saja nanti di tanggal 1 atau tanggal 1 Juli lah, umpama 1 Juli, berarti tidak perlu menggunakan nol di depan. Satu. Ya, kalau yang satu digit itu tidak perlu ada penambahan angka nol di depan tanggal penerbitan ijazah. Jadi langsung tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi tidak perlu ada penambahan nol. Yang ini Pak Satuan Pendidikan itu PLT minimal
Jadi langsung ditulis kepala sekolahnya, tidak perlu ada PLT. Ini saya lewat ini sama. Saya lewat Bapak Ibu yang poin-poin penting. Nah, ini contoh berita-berita acara yang ada penyerahan belangko. Nanti berita acaranya ada petugas yang membawa. Lalu nanti ada juga berita acara yang pengembalian. Kalau ada yang salah, nanti kita akan sebarkan lewat WA juga untuk contoh-contoh lampiran berita acaranya. Terus yang berikutnya untuk laporan penatausahaan. Jadi nanti Bapak Ibu ini sekolah buat nanti konsepnya seperti ini. Nah, ini penatausahaan tingkat sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah terima belangku ijazah langsung diidentifikasi. Umpama 10 siswa yang dinyatakan lulus. Berarti 1 sampai 10 itu si A dia dapat nomor seri ijazah berapa? Itu dituliskan. Si B dia nomor seri lanjutannya sampai 10 siswa itu. Jadi tidak harus menunggu selesai penulisan belangku ijazah. Ini. Lalu yang berikutnya saya sudah merekap yang poin-poin penting juga yang sering terjadi dalam penulisan belangku ijazah, kesalahannya. Lalu saya share dulu materinya. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang contoh format pelaporan atau usaha. Jadi nanti Bapak Ibu terima umpama ada 10 siswa. Nah, Provinsi Maluku, Kabupaten, Kota, MPSN sekolah, nama satu pendidikan, nomor induk siswa nasional. Ini siswa masing-masing punya nomor induk nasional, 10 orang itu diketik sini. Lalu nama pesertanya, lalu nomor ijazah, ini nomor serinya. Nomor ijazah seri yang di bagian bawah. Lalu tanggal penerbitan ijazah di sini. Nah, ini penatausahaan yang nantinya akan dilaporkan ke tim Dinas Pendidikan. Ini paling lambat nanti tanggal 1 minggu ya atau 2 minggu setelah Bapak Ibu menerima belangko ijazah. Itu kita harus terima karena nanti kita harus rekap lagi. Ini untuk jenjang SD dengan SMP. Untuk tahun kemarin baru dilakukan penatausahaan itu jenjang SMP. Untuk tahun ini itu jenjang SD dan SMP harus melakukan dan wajib melakukan penatausahaan belangko ijazah. Jadi ini untuk jenjang SD dan SMP. Yang berikutnya lagi nah ini Bapak Ibu yang menjadi catatan penting dalam penulisan belangko ijazah tahun ini. Yang pertama, setelah menerima belangko ijazah, satuan pendidikan harus segera melaporkan dan menyampaikan penatausahaan belangko ijazah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah yang ditujukan nanti untuk jenjang SD itu di Pak Rudi. Di sini ada nomor HP-nya supaya nanti komunikasi dengan beliau. Untuk jenjang SMP itu dengan saya sendiri. Ini nomor HP saya.
Jadi kemarin nomor HP WA yang lama itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah tidak bisa digunakan. Jadi untuk komunikasi dengan saya bisa menggunakan nomor HP yang itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ini kemarin ada juga sekolah yang melakukan penulisan bangku ijazah, terus ada kesalahan. Nah, waktu dikembalikan ke dinas, itu langsung dicoret-coret, sudah disilang. Nah, yang memberikan kewenangan coretan silang itu dinas pendidikan, Bapak Ibu, bukan sekolah. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya petugas dinas pendidikan nanti mengecek dan memeriksa apakah belangku ini masih ada atau tidak. Kalau ada, ya syukur. Belangko yang sudah dicoret ini kita ambil dan kita ganti yang baru. Tapi kalau andai saja belangkonya sudah tidak ada lagi, maka mau tidak mau siswa tersebut harus menggunakan ijazah yang salah, yang tadinya sudah dicoret oleh kepala sekolah. Ya. Nah, jadi kalau andai saja ada kesalahan, tolong Bapak Ibu, jangan langsung dicoret-coret. Kasih tinggal yang bersih sesuai dengan kesalahan tadi, yang sedikit tadi salah, dan nanti koordinasi dengan petugas dinas. Ya. Supaya nanti kalau tidak ada belangkonya lagi, maka yang menjadi solusi itu adalah surat keterangan yang menerangkan terjadi kesalahan di apa yang menjadi kesalahan tadi. Nah, tapi belangko ijazahnya masih bersih, belum dicoret-coret. Kemarin itu ada kepala sekolah, tidak perlu saya sebutkan namanya atau dari sekolah mana, itu dicoret semua ijazahnya itu, ditipek, dicoret-coret. Akhirnya waktu dikembalikan, ternyata tidak ada belangko di tahun itu lagi. Nah, saya bilang ya tetap menggunakan belangko yang sudah dicoret. Gitu. Jadi untuk menjadi catatan penting, Bapak Ibu, jangan mencoret-coret belangko ijazah walaupun ada salah tulis. Itu yang pertama. Yang berikutnya lagi, jangan ditipex. Jadi kemarin juga ada sekolah yang salah tulis lalu dipaksa tipex. Itu juga tidak rasional atau tidak bisa digunakan. Jadi kalau ada salah, kasih tinggal yang salah itu. Nanti koordinasi dengan kita di dinas. Karena tahun ini belangko ijazah sangat minim sekali. Diharapkan Bapak Ibu tidak salah dalam urusan belangko ijazah. Yang selanjutnya, yang masih terjadi tahun kemarin, yaitu masalah cap sekolah dan cap 3 jari. Toh, ada yang benar, ada yang salah. Jadi capnya itu Bapak Ibu harus kena foto sedikit dengan dia punya cap 3 jari. Lalu jangan sampai mengenai wajah siswa. Jadi tempel 3 jari itu disesuaikan di bawah ini dadanya bila perlu. Nah, itu dicap di situ. Jangan sampai kena dagu atau kena mukanya siswa. Cap juga begitu. Nah, yang lebih parah lagi, masih ada juga satuan pendidikan yang menggunakan salah cap. Ada yang kemarin lapor, Pak Win ini kita saya cap, pakai cap apa? Pakai cap komite. Wah ini kata masih ada salah lagi, pakai cap, cap apa? Cap yang nomenklatur yang lama. Jadi tolong Bapak Ibu, nanti waktu melakukan cap ijazah, tolong cap yang lain itu disingkirkan jauh-jauh dulu. Cap komite, cap nomenklatur yang lama, atau mungkin cap yang lain itu disingkirkan jauh-jauh. Yang ada cap sekolah yang baru. Itu supaya waktu dalam proses pengecapan ijazah itu tidak ada lagi kesalahan dalam proses cap ijazah. Nah, terus cap 3 jari, Bapak Ibu waktu siswa melakukan cap 3 jari, tolong dipegang jarinya, jangan siswa sendiri yang langsung cap. Nah, sampai nanti dia tempel kena mukanya. Jadi harus dipegang pelan-pelan baru itu kasih turun pelan-pelan baru cap di bawah badannya itu. Nah, lalu yang berikutnya, setiap satuan pendidikan itu wajib memiliki dokumen atau fotokopi. Bila perlu di file scan ijazah peserta didik setiap jenjang kelulusan. Nah, ini kenapa Bapak Ibu mesti saya sampaikan. Jadi ada masalah-masalah yang terjadi di luar terkait dengan ijazah. Salah satunya kayak contoh ijazah hilang, ijazah terbakar. Nah, jadi waktu yang berurusan itu ke dinas, jadi sama sekali tidak ada arsip
Maka dari itu saya tegaskan untuk satuan pendidikan harus wajib memiliki arsip dokumen fotokopi ijazah peserta didik. Bila perlu, yang untuk tahun ini, fokus di tahun ini itu harus ada semua. Lalu tahun-tahun berikutnya kalau bisa diakomodir, bisa di ini dilakukan penatausahaan sekali. Supaya waktu ijazah yang asli, yang sudah ada di siswa, sudah ada di tangan siswa, lalu terjadi musibah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi siswa masih bisa kembali ke sekolah untuk meminta arsip. Nah, supaya dibuatkan surat keterangan pengganti jasa dengan dokumen-dokumen pendukung yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi banyak kemarin yang masyarakat, siswa yang datang ke sini ada kehilangan ijazah terbakar, nah, tapi sama sekali tidak memiliki arsip. Saya suruh ke sekolah, sekolah bilang juga tidak memiliki arsip. Jadi sebelum siswa mengambil belangko ijazah itu, tolong dilakukan pengarsipan di sekolah. Bila perlu di-scan, lalu ada file khusus di flash disk Bapak Ibu, itu lulusan tahun ini ijazahnya ada di file tahun ini dan berikutnya. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya yang terpenting lagi, tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan paling cepat 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Dalam kurung di sini pastikan tidak di tanggal merah yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi setelah ini Bapak Ibu jangan lagi tanya-tanya, Pak ini Katong taruh tanggal berapa? Tidak usah. Paling cepat 1 hari, berarti tanggal 10 Juni kelulusan, berarti paling cepat tanggal 11 Juni 2024 itu sudah bisa ditetapkan sebagai tanggal penerbitan ijazah. Dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Ya. Di tanggalan jangan sampai tanggal merah. Nah, jadi jangan sampai ada yang menunggu lagi surat edaran dari dinas untuk tanggal penerbitan ijazah. Jadi tahun ini kita serahkan ke masing-masing satuan pendidikan supaya tidak lagi mengganggu bagi kepala sekolah yang mungkin dalam waktu dekat ini sudah pensiun atau purna bakti. Yang berikutnya juga dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan ijazah karena berhalangan kosongkan jabatan, maka penandatangan ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas kepala satuan pendidikan definitif dibuktikan melalui SK. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini jangan lagi tanya Pak, nih saya masih begitu belum bisa tanah. Jadi kesimpulannya kalau Bapak Ibu sudah punya SK dari Pak Bupati, Pak PJ berarti sudah menandatangani ijazah. Bagaimana dengan kepala sekolah yang masih penunjukan? Itu segera koordinasi dengan pimpinan di dinas supaya bisa diterbitkan SK PLT-nya guna penandatangan belangko ijazah. Karena kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa ijazah itu termasuk surat berharga. Jadi yang menandatangani juga harus dibuktikan dengan SK. Itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya terkait dengan nilai. Ya, nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi nanti terkait dengan nilai, Bapak Ibu, itu mengacu ke Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2024. Di mana nanti nilai yang ditulis di ijazah di halaman belakang itu harus ada 2 angka di belakang, ya, ada 2 angka di belakang. Presentasinya itu jelas, ya. Lalu yang berikutnya, setiap satuan pendidikan wajib mendownload dan mempelajari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 012.A tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010 tahun 2024 Pedoman Pengelolaan Belangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun pelajaran 2023-2024. Jadi kemarin itu ada aturan yang pertama nomor 010. Jadi Bapak Ibu nanti download di peraturan nomor 012.A. Setelah download, jangan lupa dipelajari Bapak Ibu. Karena biasanya Bapak Ibu bertanya ini, itu karena belum mempelajari, belum membaca. Kalau sudah mempelajari, membaca, lalu belum ada
jawaban yang pasti, Bapak Ibu bisa sharing di teman-teman kepala sekolah. Nah, nanti kalau belum juga ini, baru ke dinas, koordinasi dengan kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bertanya karena memang belum download, belum pelajari, belum baca, lalu bertanya. Jadi saya mohon Bapak Ibu, setelah Zoom meeting ini nanti, saya kirim eh, materinya, lalu masing-masing satuan pendidikan untuk print out, lalu dipelajari ya untuk peraturan ini. Lalu yang berikutnya lagi, yang terakhir, apabila ada laporan dan permasalahan dari masyarakat yang datang ke satuan pendidikan terkait dengan ijazah, agar segera ditindaklanjuti dan diberikan penjelasan yang jelas. Ini mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, jadi saya menghimpun informasi juga bahwa ada masyarakat atau siswa yang datang ke satuan pendidikan dengan keluh kesahnya terkait dengan ijazah, itu dari satuan pendidikan dia tidak menindaklanjuti secara cepat. Lalu yang berikutnya juga memberikan penjelasan yang simpang siur, yang akhirnya membingungkan masyarakat dan orang tua siswa tadi. Ini penyelesaiannya bagaimana? Jadi saya mohon kalau umpama ada laporan terkait dengan di belangko ijazah kesalahan atau terkait dengan jasa, tolong Bapak Ibu langsung ditindaklanjuti. Nah, contoh kemarin ada siswa yang mau tes, ada mau buat surat keterangan, sudah ke sekolah, sekolah bilang, Pak kita sudah tidak ada belangko lagi. Pak kita tidak buat surat keterangan, nanti ke dinas saja begini-begini. Itu yang perlu saya luruskan. Mengacu ke Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Di mana surat keterangan itu yang buat adalah satuan pendidikan. Nah, nanti baru mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku. Jadi surat keterangan itu yang membuat adalah satuan pendidikan. Baik surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau juga surat keterangan rusak belangko ijazahnya. Jadi ada tiga yang penggantian surat keterangan pengganti ijazah itu apabila ijazahnya hilang, terbakar, itu pakai surat keterangan pengganti ijazah. Kalau kesalahan penulisan berarti kesalahan penulisan. Kalau ijazah yang rusak ya itu ijazah yang mungkin sobek atau kena tinta lalu tidak bisa dibaca itu menggunakan surat keterangan rusak. Jadi ada konsepnya nanti di Permendikbud nomor 29 tahun 2024. Jadi ini poin-poin penting yang saya rekap sekaligus mengevaluasi di tahun-tahun sebelumnya agar di tahun ini Bapak Ibu satuan pendidikan tidak melakukan lagi kesalahan dalam penulisan belangko ijazah. Ya. Mungkin itu saja dari saya singkatnya. Setelah ini saya kembalikan ke moderator dan saya berikan waktu Bapak Ibu untuk mungkin menanyakan satu dengan lain hal terkait dengan belangko ijazah. Tapi saya minta nanti dibatasi karena setelah ini saya masih membagi belangko ijazah SD dengan SMP per kecamatan karena petugas-petugas sudah siap menunggu. Ada juga yang mau berangkat di siang hari ini, Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih Bapak Winarto selaku narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Ada pantun juga nih buat Pak Win. Burung kedasi dimakan buaya. Terima kasih materinya. Cakep. Baiklah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi Pak Win sudah menyampaikan secara tegas dan jelas bagaimanakah cara penulisan ijazah dan sekaligus penetausahaan belangko ijazah tahun 2023-2024. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi bermanfaat untuk meniadakan kesalahan dalam penulisan ijazah pada tahun 2024 ini. Tapi sekiranya kalau memang ada hal yang masih mengganjal di benak Bapak dan Ibu, boleh disampaikan di sini dengan cara raise hand biar kami tahu ada Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan. Dan kami infokan juga bahwa nanti materi ini akan di-share ke WA Koril. Nanti WA Koril akan menyampaikan, Bapak Ibu Koril akan menyampaikan ke Bapak Ibu masing di jenjang masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada yang mau segera memberikan pertanyaan, kami silakan. Ya, dari Pak Darno Mulyono dari SD Islam Albina Masri. Silakan Pak.
Pak Iksan dulu baru di Pak Iksan. Pak Iksan, Izin sebentar. izin ya Bang Rud, ini beta Ya, izin mm, apa mm, urutan yang resen ya Bang Rud ya. ya, Pak Iksan yang Manokuan. Pak Iksan. Mm. Ini Ya. berapa penanya nih Bang Rud? Mohon Di izin. sini ada 4, Pak. Iksan Yamankuan Ada dari ya maksudnya yang terus diizinkan Pak Damkar. Pak Rudi berapa? Kita batasi Semuanya 5 dulu, 5, 5 saya 5. 5 dulu. Kita Baik. batasi 5 penanya dulu, mengingat kita mempunyai keterbatasan Ya. waktu Pak Ozi. Baik, Ya, Pak kita mulai Rudi, dengan Pak izin Iksan. sebelum memulai Hmm, pertanyaan sisi pertanyaan, izin ini kebetulan ada ya sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal bahwa daftar ya, hadir Bapak Ibu linknya sudah di-share ke grup chat ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa di luar room meeting ini untuk mengakses link daftar hadir. Silahkan Bapak Ibu akses di kolom chat untuk mengakses link daftar hadir. Terima kasih. Silakan Bang Rud. ya. Terima kasih Bapak Ozi atas informasinya. Ya, baiklah Bapak Iksan Yamankuan, waktu untuk bertanya kami silakan Pak. Bapak Iksan. Mohon di-unmute Pak Iksan. Sudah di Suaranya ya. Oke, siap. Ya, baik. Pak Iksan, Ya. Dengar suara saya? ya jelas Pak Iksan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Bang Oji, Ya, Pak Win. Mungkin saya langsung saja di pertanyaan ini. eh, dari penjelasan tadi memang sudah banyak yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Pak Win. Cuman yang perlu saya tanyakan ini berkaitan dengan masalah cap. Cap yang akan kita taruh di ijazah. Nah, ini ada simpang siur nih informasinya. Berkaitan dengan cap, kan model terbaru itu kan menggunakan logo Kabupaten Maluku Tengah yang ada di dalamnya. Tetapi ada sebagian kecamatan yang capnya itu menggunakan logo sekolah. Nah, jadi sebelum kita cap ini ijazah, mohon penjelasan terkait dengan ini, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Bisa ya Pak Iksan ya. ya mungkin Pak Winarto bisa langsung ini Pak untuk Ya. beri lewat waktu. Terkait dengan cap sekolah, Pak Iksan, ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan di bagian umum kepegawaian. Saya menanyakan bahwa penggunaan cap itu apakah sudah ada dasar hukumnya atau tidak. Jadi di sini tadi barusan sudah saya di WA bahwa itu nanti mengacu ke Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 80 tahun 2023 tentang perubahan KOP sekolah dan stempel dinas badan dan sekolah, di mana logo sekolah digunakan pada stempel sekolah, untuk dinas menggunakan logo Maluku Tengah. Ya, jadi dari WA ini nanti tolong Bapak Ibu eh, harus baca dulu Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 80 tahun 2023. Itu sumber hukumnya di situ. Nah, di mana logo sekolah itu menggunakan pada stempel sekolah. Untuk dinas menggunakan logo Maluku Tengah. Nah, itu. Jadi nanti dasarnya itu, Pak. Saya juga belum melihat peraturan Bupati nomor 80 tahun 2023. Cuman kemarin saya sudah koordinasi dengan di bagian umum, katanya sudah disebarkan lewat Orwil. Nah, jadi nanti tolong Bapak Ibu eh, buka aturan itu, lalu capnya itu sudah menggunakan cap yang baru, di mana logonya itu tadi itu, di mana logo sekolah menggunakan pada stempel sekolah itu. Nah, nanti untuk bentuk logonya itu ada di peraturan Bupati nomor 80 tahun 2023. Oke Pak ya. Nah, untuk capnya yang tadi kalau sudah ditegaskan atau sudah diarahkan untuk penggunaan cap baru, berarti belangko ijazah sudah menggunakan cap yang baru. Oke Pak Isan ya. Oke. Ya. Lalu satu lagi Bapak Ibu, tadi materi setelah saya duduk juga ada ingat lagi. Ini nanti catatan penting buat Bapak Ibu kepala sekolah, satuan pendidikan. Di mana nanti kalau dalam pengambilan belangko ijazah, nanti kan petugas yang turun. Nah, petugas itu
hanya bertugas untuk mendistribusikan bangku jasa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tanya-tanya, nanti malah ribet lagi. Jadi mereka tugas itu hanya membagikan, mendistribusikan bangku jasa. Di mana nanti lebih fokus ke jumlah bangku yang akan diterima sesuai dengan nomor seri. Nah, jadi nanti tolong Bapak Ibu kepala sekolah yang nantinya mengambil bangku ijazah harus kepala satuan pendidikan. Itu pertama. Andai saja kepala sekolah berhalangan, mungkin sakit, atau lagi cuti, maka harus dibuatkan surat kuasa pengambilan bangku jasa itu. Jadi surat kuasa itu nanti yang dilampirkan dengan berita acara serah terima. Nah, lalu yang berikutnya, belangko ijazah yang sudah kita pak di masing-masing kecamatan itu berdasarkan data yang dari Dapodik dan disandingkan dengan data yang kemarin Bapak Ibu masukkan ke dinas untuk dengan SMP permintaan belangko ijazah. Jadi nanti kalau 10 orang, pastikan 10 orang itu terdaftar di Dapodik lewat SPTJM, lalu di SK-kan surat keterangan kelulusannya. Nah, kita kasih 10 lembar. Nah, andai saja ada kekurangan, itu nanti menjadi catatan petugas yang kita tugaskan nanti. Catatan penting kalau ada kekurangan. Nanti baru hubungannya dengan kita tim yang fokus ke menanangi jasa. Tapi kalau andai saja ada kelebihan, umpama yang di data di Dapodik ada 10 orang. Ternyata waktu pelaksanaan ujian, satu siswa ini mungkin meninggal, atau mungkin sudah mutasi, atau tidak dinyatakan lulus dengan alasan yang memang tidak bisa diluluskan, berarti tinggal 9 orang. Bapak Ibu kepala sekolah hanya mengambil 9 lembar belangko ijazah. Yang satunya bagaimana? Satunya dikembalikan ke petugas yang bersangkutan untuk dilakukan penatausahaan di dinas kabupaten. Jadi Bapak Ibu jangan ambil yang eh, kelebihan tadi. Karena kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu ambil, berarti nanti waktu penatausahanya siswa itu mau taruh siswa nama siapa? Nomor serinya itu yang tadi Bapak Ibu ambil kelebihan tadi harus dicantumkan nomor seri ijazah siswanya, lalu NISC-nya. Ya kalau siswanya dia terima ijazah, ternyata tidak terima ijazah, nanti akan jadi temuan. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu jadi tadi surat kuasa kalau ada sekolah yang berhalangan, SPTJM-nya, lalu apa namanya SK kelulusan siswanya, nah, lalu cap sekolah jangan lupa dibawa, itu cap sekolah untuk nanti waktu penandatanganan berita acara. Mungkin itu tambahan dari saya juga. Silakan Bapak Ibu yang masih bertanya. Jadi untuk cap nanti penggunaan cap Bapak Ibu nanti mengacu ke Peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 80 tahun 2023 tentang perubahan kop sekolah dan stempel dinas badan dan sekolah. Itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Winarto. Ya, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Damkir Siaan dari SMP Negeri 40 Maluku Tengah. Waktu dan kesempatan kami persilakan Pak. Halo Pak Damkir. Tolong dianut Pak suaranya Pak. Sepertinya Pak Darno duluan ini, Bang Rud. Darno. Tadi saya lihat urutan di resen ini. Jadi Oh iya, Pak. setelah Pak Darno Jadi, baru Pak jadi Damkir. dia turun naik Siap. turun naik. Jadi tadi Pak Yusuf dia. Siap Pak, siap. Ya, silakan Pak. Ya, itu mikrofonnya diaktifkan dulu Pak Darno. Iya. Halo Pak Damkir. Pak Darno, Pak Darno. Oke Pak Darno, silakan Pak. Kalau memang ada yang ingin tanyakan. Iya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Pemateri pada pagi hari ini. Langsung saja barangkali tadi terkait dengan eh, tempat lahir. Tempat lahir itu kan harus sama dengan tempat penerbitan ijazah. Misalnya Kabupaten Maluku Tengah di tempat tanggal lahirnya, kemudian di tempat penerbitan ijazahnya juga Kabupaten Maluku Tengah. Nah, bagaimana dengan siswa yang apabila di kartu keluarga dan akte kelahirannya bukan Maluku Tengah? Misalnya Mas Sohi atau Banda, kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Oke, saya langsung jawab. Terkait dengan tanggal penerbitan ijazah, tempat tanggal penerbitan ijazah, dan tanggal kelahiran itu jangan disamakan. Nah, kalau tanggal penerbitan ijazah itu mengacu ke yang tadi saya aturan tadi, KEPK nomor 012. Itu sudah paten. Jadi pakai kap titik Maluku Tengah. Itu untuk tanggal penerbitan ijazah. Jadi jangan disangkut pautkan dengan tanggal tempat kelahiran siswa, tempat lahir. Jadi untuk tanggal penerbitan ijazah mengacu ke KEPK nomor 012 dari titik A, yaitu Kap titik Maluku Tengah. Jadi sepakat, semua pakai Kap titik Maluku Tengah untuk tanggal penerbitan ijazah. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan tempat kelahiran siswa itu mengacu ke akte kelahiran. Bapak Ibu. Jadi kalau akte kelahirannya Masohi, ya taruh Masohi. Walaupun Masohi ada di Kabupaten Maluku, tapi lahir di Masohi, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Atau ada juga yang menggunakan Maluku Tengah. Silakan langsung lahir di Maluku Tengah. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu. Jadi untuk tempat penerbitan ijazah dan tempat kelahiran siswa tidak bisa disandingkan, beda-beda dasarnya. Yang tadi mengacu ke KEPK itu semua semua sama, satu kabupaten tetap pakai KAP titik Maluku Tengah, jenjang SD maupun SMP. Nah, yang PAUD juga kesetaraan juga begitu, yang sekolah di luar negeri semua pakai KAP sesuai dengan kota atau kabupatennya. Sedangkan tempat lahir disesuaikan dengan akte kelahiran. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti Bapak Ibu, kalau saja andai saja akte kelahiran dengan kakaknya yang berbeda, nah itu perlu dilakukan verifikasi. Nah, jadi kalau umpama ada kakak tempatnya di Maluku Tengah, lalu akte kelahirannya Masohi. Nah, itu lakukan verifikasi. Caranya apa? Bapak Ibu panggil orang tua siswa. Bapak Ibu kecil ini lahir di Maluku Tengah atau di Masohi. Ini bicara masalah eh, penatausan, jadi masalah kata, bukan tempat. Walaupun Masohi ada di Maluku Tengah, gitu. Nah, kalau mereka bilang, Pak, yang benar Masohi, supaya kakaknya tadi dilakukan perubahan, itu nanti urusan dengan Capil. Nah, atau mengacu ke kakak, akte kelahirannya nanti diganti Maluku Tengah, bukan Masohi, itu nanti urusan Capil. Nah, untuk menjadi dasar penulisan belangko ijazah, tadi itu nanti orang tua buat surat pernyataan, di mana nanti bermeterai supaya mengacu ke akte atau kakak, gitu. Jadi kalau orang tua mau menunggu aktenya dibuat diperbaiki atau kakaknya itu silakan dalam waktu dekat nanti supaya seragam akte kakak, ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya itu satu data gitu. Oke ya, Pak Rana, terima kasih ya. Ya. Oke, silakan mungkin ada lagi Pak. Terima kasih poin Pak Darno, jelas ya Pak Darno. Ya, kita pindah ke pertanyaan berikut. Ibu Falda Serang dari SMP Muhammadiyah Maulana. Pak Rudi. Ibu silakan kalau ada yang tanyakan. Oh, Pak Damkir ya? Ya, Damkir, Bang. Ya. Iya, oke Pak Damkir silakan. Karena dari Bapak tidak izinkan untuk kita membuka unmute tadi, Pak. Ya. Sekarang sudah Ya. Pak, sudah bisa itu. Sudah Pak. Ya. Oke, makasih Bapak. Saya tidak mau bertanya, hanya pertanyaannya mungkin dari itu hanya untuk surat laporan kelulusan saja Pak. Ada formatnya Kaseng atau bagaimana gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya langsung jawab Bapak Ibu. Untuk format kelulusan ya, itu tidak ada format yang paten sebenarnya. Tapi pada dasarnya di situ menjelaskan siswa yang Bapak Ibu nyatakan lulus. Kalau SKL itu diberikan per siswa per surat. Surat keterangan lulus namanya. Nah, gunanya untuk mendaftar ke jenjang yang di atas sambil menunggu jasa yang nanti Bapak Ibu sudah terbitkan. Dan apabila jasa yang sudah diterbitkan sudah ada, maka SKL itu ya. Tapi minimal siswa menyimpan berkas SKL itu supaya andai saja ijazahnya hilang, rusak, terbakar atau apa, ada tanda bukti yang dinyatakan lulus yaitu SKL itu per siswa. Nah, di mana SKL itu juga menyatakan lulus dan dilampirkan ada nilai-nilainya di situ. Nah, sedangkan yang nantinya SKL yang satunya itu yang untuk proses pengambilan belangko ijazah, Bapak Ibu nanti buat secara kolektif.
Jadi di situ yang bertanda tangan Bapak Ibu kepala sekolah, menurut yang lulus itu berapa orang siswanya, by name dan address, jadi satu nama itu identitasnya itu, nah, supaya nanti kita cek disandingkan nama-nama itu terdaftar enggak di data Dapodik Bapak Ibu. Nah itu fungsinya di situ. Sedangkan konsepnya itu diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan karena di situ bahasanya cuma menjelaskan bahwa siswa ini dinyatakan lulus. Nah itu saja itu Pak Damkir. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, iya. Mungkin dari Pak Norwil ada yang ini dari tadi sudah ke Bapak sekolah SD, SMP sudah. Beta mungkin potong saja. Ini sudah jam 11. Ya, saya kasih kesempatan mungkin dari Pak Korwil satu dua orang dengan ibu, mungkin ibu-ibu dari ibu Cap dari SD maupun SMP. Karena tadi semua sudah bapak-bapak. Begini saja Pak Moderator. Terima kasih. Iya. Nanti kan kita dibatasi untuk lima penanya. Sekarang kita Bang Rud belum unmute. nanti yang kelima berapa? Nanti yang Di terakhir unmute dulu Bang. kesempatan ngomong. Ya Ibu Farida sekarang silakan dari si Mumadi Mumadi. Diambil dulu suara dulu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja terkait dengan NIP yang saya dapat sekarang ini. Kebetulan saya tahun ini baru lulus P3K. Pertanyaan saya, apakah NIP saya ini bisa digunakan dalam penulisan belangko ijazah tersebut? Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Ibu di SMP Muhammadiyah Malah ya terkait dengan Iya, NIP. Nanti Ibu sekali lagi nanti download di apa namanya KPK nomor 012.A di situ. Di situ jelaskan terkait dengan kepala satuan pendidikan yang statusnya PNS itu ditulis NIP-nya. Sedangkan yang honor kayak mungkin di yayasan itu bisa menandatangani belangko ijazah dengan SK yayasan tadi. Itu juga honor tapi itu tidak dilampirkan dengan NIP. Bagaimana dengan yang Ibu punya masalah ini? Contoh, Ibu baru tembus P3K kan? Itu di situ kan tertera NIP ya, NIP, iya, NIP gitu. iya Pak. Atau ada tambahan di P3K. NIP Nah, P3K. ya, jadi di situ di permen di situ di aturan itu di KPK itu di situ NIP langsung. Jadi kalau yang Ibu punya itu dikategorikan NIP berarti bisa dimasukkan NIP dalam penulisannya ijazah tadi. Ya. Nah, yang ditakutkan itu yang belum ada NIP lalu taruh NIP orang lain punya. Jadi kalau yang nomor di P3K itu di kategori NIP di situ, nah berarti bisa ditulis di eh, belangko ijazahnya langsung. Ya Ibu ya. Nah, nanti Iya, tolong pelajari lagi. Nanti kita sharing juga kalau umpama ada hal yang Ibu sudah buka, pelajari lalu mungkin masih ada yang menjanggal, nanti tolong ingatkan saya supaya saya bisa membantu menelaah lagi. Gitu. Tapi yang jelas di sini aturan situ NIP. Ya, jadi NIP itu bisa saja NIP yang dari pegawai PNS, ASN atau P3K. Gitu. Oke iya, Bu ya. terima kasih Pak. Nah, Iya, terima ya, kasih Pak. oke. Assalamualaikum. Lanjut Pak Ya, Koordinator. terima kasih Ibu Ida. Ya, Ya, kami kami juga. minta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pak Koril karena kami juga memiliki keterbatasan waktu. Bisa kalau para penanya kita batasi hingga 5. Dan mungkin yang terakhir ini dari Bapak Awe dari Koril Kecamatan Kobi. Dan untuk kami informasikan buat yang kepala sekolah yang belum menyampaikan apa yang ingin tanyakan, nanti kan materinya kita sampaikan lewat Koril. Nanti Koril akan kirim ke Bapak Ibu. Dan kami juga dinas akan senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum jelas dan kami akan selalu sediakan waktu untuk menjawabnya. Oke Bapak Alwi, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Pak Koril. Masih di unmute Pak suaranya. Korwil Kobi, silahkan Pak untuk ya. Halo, Silakan dengar? Bapak. Halo. Dengar jelas Iya, Pak. ada dua permasalahan yang perlu saya sampaikan dan minta solusinya. Yang pertama,
penjelasan dari Pak Win tadi tentang cap sekolah itu untuk dinas memakai logo kabupaten, sementara sekolah menggunakan logo sekolah. Maka itu untuk tanda tanya bagi sekolah ini, cap sekolah. Logo sekolah itu kita pakai tuturi atau masing-masing sekolah menggunakan logonya. Untuk itu kami minta petunjuk dari dinas kabupaten, barangkali bisa tetapkan logo sekolah itu apa, sehingga semua sekolah membuat cap pakai logo yang sama. Yang kedua, dalam penulisan ijazah itu ada anak yang punya namanya sangat panjang. Contohnya, Iti Kurniati Saadia Suprihatin Broto Sutoyo. Apa semua kata-kata dalam nama itu diisi dalam ijazah atau ada boleh disingkatkan? Untuk itu minta petunjuk dan minta solusi daripada pemateri. Barangkali itu saya yang perlu disampaikan. Solusinya sangat diharapkan. Terima kasih atas yang diberikan. Ya, sama-sama Pak. Baiklah Pak Win. Bang belum unmute, Bang Win. Ya. Oke Pak Korwil, tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama terkait dengan cap. Jadi nanti kita mengacu ke peraturan Bupati nomor 80 tadi. Jujur kemarin saya belum melihat aturan itu. Nanti saya akan minta peraturannya. Nanti saya akan bantu telah juga. Tapi yang jelas kemarin sudah banyak satuan pendidikan yang sudah membuat cap baru. Ya kan? Nah, sekarang beta mau tanya Bapak Ibu. Kemarin waktu menggunakan cap baru, membuat stempel baru, itu pakai logo kabupaten ada yang tuturi. Kemarin. Yang sudah membuat cap itu. Nah, kalau kemarin masih Semua pakai logo mengapa kabupaten. kabupaten ya. Nah, kalau cap yang pakai logo kabupaten, lalu kemarin Bapak Ibu sudah gunakan di surat-surat resmi pengadministrasian di sekolah dan tidak ada yang komplain di situ, jadi kemungkinan itu menggunakan cap itu. Tapi saya tidak bisa bilang di sini kemungkinan, tapi nanti saya akan coba cek lagi aturan itu. Nah, kalau memang yang digunakan itu logo yang kabupaten, berarti sudah menggunakan kabupaten. Cuma bedanya kemarin kalau nggak salah itu di namanya itu, di atas bawahnya itu. Tapi cap logonya itu kayaknya sama. Tapi nanti saya cek dulu. Nah, yang penting sekali lagi saya sampaikan, tolong capnya itu bukan cap komite, ya, bukan cap-cap lain atau cap nomenklatur yang lama. Itu tidak ada toleransi lagi. Itu dibuang jauh-jauh, disingkirkan jauh-jauh. Nah, terkait dengan penggunaan cap masalah logo, nanti setelah kita melakukan pendistribusian, nanti baru kita informasikan, ya. Dan setelah saya membuka aturan itu. Nah, lalu kan tidak mungkin nanti Bapak Ibu terima belangko besok langsung mulai manisu mengucap, kan tidak. Tapi pertanyaan ini bagus sudah dilontarkan supaya nanti sudah menjadi bekal Bapak Ibu waktu mau cap sekolah, cap belangkonya tadi. Nah, nanti untuk informasi capnya nanti saya akan informasikan juga untuk yang pas seperti apa ke Bapak Korwil, nanti Bapak Korwil teruskan ke masing-masing satuan pendidikan untuk yang final penggunaan capnya tadi. Itu. Lalu yang kedua terkait dengan nama siswa. Lalu nama siswa itu panjang. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk masalah kewenangan pemberian anak nama itu adalah kewenangan orang tua. Ya. Jadi kalau nama itu pasti ada artinya juga. Nah, jadi kalau masalah panjang dan pendek itu kewenangan orang tua. Lalu bagaimana dengan siswa yang namanya panjang tadi? Nah, sekali lagi bahwa yang menjadi dasar penulisan belangko ijazah adalah dokumen yang sah, di mana seperti kayak akte kelahiran atau KK. Jadi kalau akte kelahirannya panjang seperti itu, berarti di ijazah juga harus yang lengkap tadi, tidak boleh disingkat. Karena nanti kalau disingkat, itu di sistem terbaca dua orang. Nah, atau nanti anak-anak mau tes di
polisi, di tentara, atau mau lanjut ke perguruan tinggi, itu nanti kalau di input yang disingkat, maka nanti terbaca 2 siswa. Bagaimana caranya? Itu mengecilkan volume huruf. Jadi caranya itu mengecilkan volume huruf, tapi tetap masih menggunakan huruf kapital. Nah, jadi harus ditelaah. Huruf kapital itu jelas, huruf kapital berarti huruf besar, tapi ukurannya, volumenya dikecilkan supaya muat tadi. Gitu. Jadi kalau ini sebagai masukan juga supaya nanti waktu Bapak Ibu ada rapat dengan orang tua siswa, hal-hal ini juga perlu disinggung. Boleh Bapak Ibu orang tua memberikan nama siswa, tapi lihat-lihat lain. Jangan sampai panjang, waktu mau ditulis atau diketik di satu dokumen, maka tidak ruangnya itu sempit sekali. Nah, jadi kalau memberikan nama itu boleh panjang, tapi juga harus lihat-lihat dulu. Jangan sampai waktu diketik di dokumen tertentu, contoh ijazah, di mana dia punya barisnya itu sudah dibatasi. Jadi Pak Korwil, intinya penulisan ijazah nama tidak boleh disingkat. Harus sesuai dengan data yang sah, yang pendukungnya tadi kayak akte kelahiran. Dia kalau memang dia panjang harus panjang. Caranya tadi dikecilkan volume hurufnya, ukuran hurufnya dikecilkan, tapi tetap menggunakan huruf kapital. Itu. Oke, Pak Karwil ya. Iya, kasih. Ya. Ya, lalu nanti ini masukan juga, kemungkinan nanti saya ada dengan Pak Oji juga nanti yang mungkin pendistribusian di Kobi. Mungkin kalau nggak ada halangan mungkin sebentar siang berangkat, lalu nanti mungkin saya koordinasi dengan Pak Korwil untuk bantu akomodir kepala sekolah jenjang SD SMP, titik pertemuannya di mana, jam berapa untuk ke hari Selasanya, supaya mungkin setelah pendistribusian nanti saya kembali ke kabupaten lagi. Ya nanti teman-teman yang lain SD, sudah siap. Ya, itu. ya, di SD Nanti siap-siap saja, 119 Pak. jam Ya, 8 pagi. Ya, WA ya. saja Oke. nih. Nanti kita koordinasi yang Di penting kalau SD, ada informasi. ya, siap. Oke, mungkin itu saja dari saya. Pak Moderator, kira-kira masih ada yang persilakan bertanya atau bagaimana? Kalau memang sudah tidak ada, saya tutup kegiatan hari ini. Nanti saya koordinasi dengan pimpinan dulu. Kalau ada yang tutup, kalau tidak, berarti nanti kita langsung tutup di kegiatan ini. Karena setelah ini kita masih membagi belangko ijazah per kecamatan, di mana teman-teman yang sudah ditugaskan sudah siap juga mau membawa belangko Bapak Ibu punya belangko ijazah. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Koordinasi dengan Ya, terima kasih Bapak Win. Ya, Bapak Ibu, untuk kami ulang lagi bahwa materi pada hari ini akan di-share lewat WhatsApp Kepala Korwil, dan untuk kami juga berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau ingin tanya langsung kepada kami di seksi Dikdas. Kami akan luangkan waktu untuk menjawab apa yang mungkin masih ragu-ragu di Bapak Ibu dalam hal penulisan ijazah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi. Dan kita kembali ke host. Silakan Bapak host. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama saya memberikan materi. Mungkin setelah ini kegiatan akan ditutup langsung oleh Pak Kabid. Setelah ini kita undur diri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bekerja dalam proses penandatangan ijazah, penulisan ijazah, dan penandatausahaan ijazah. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang salah, tepat sasaran, dan nanti pelaporannya saya harapkan Bapak Ibu tolong ya akan baik-baik. Karena nanti siswa itu akan dicek per siswa per nomor seri ijazahnya. Itu yang pertama. Lalu yang terakhir, mungkin saya belum sampaikan, nanti tolong Bapak Ibu, waktu petugas memberikan belangko ijazah, tolong nanti Bapak Ibu hitung di muka petugasnya sekali. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ambil map, langsung balik muka, balik belakang, langsung jalan, akhirnya nanti ada kekurangan, kita tidak bisa akomodir. Jadi nanti tolong Bapak Ibu, kepala sekolah, dibuka amplopnya, dihitung belangko ijazahnya di depan petugas, supaya nanti ada catatan tersendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Setelah ini saya kembalikan oleh Pak Kabid, supaya untuk menutup kegiatan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati,
setelah mengikuti paparan singkat materi yang disampaikan oleh Pak Winarto selaku tim teknis asesmen nasional tahun ajaran 2023-2024, maka kegiatan sosialisasi tata cara penulisan jasa tahun ajaran 2023-2024 seyogyanya sudah diikuti sekitar 1 jam yang lalu, yang mana sudah dibuka oleh Pak Kadis. Sudah barang tentu harapan dari Pak Kepala Dinas agar tata cara penulisan ijazah itu agar dilaksanakan secara baik, dalam arti kepala satuan pendidikan yang memberi tugas kepada guru atau siapapun sudah barang tentu harus berada pada tempat yang khusus sehingga mekanisme terkait dengan tata cara penulisan jasa itu bisa dilaksanakan secara sempurna dan baik. Kemudian harapan Pak Kadis, semoga di hari libur ini mungkin ada banyak kepala satuan pendidikan yang barang tentu ada yang tidak mengikuti secara maksimal karena satu dan lain hal, sehingga mungkin didelegasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Untuk itu, dengan mengucapkan alhamdulillah syukur, kegiatan sosialisasi tata cara penulisan jasa pada siang hari ini saya nyatakan secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Ya, terima kasih Bapak Kabit. Ya, Bapak host, untuk Bapak Oji, tolong di closing kegiatan kita pada hari ini. Ya, kepada Bapak host, Bapak Oji, disilakan Pak. Baik, terima kasih Bang Rud, Pak Kabit, dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Korwil, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mungkin yang pertama diingatkan kembali terkait dengan presensi Bapak Ibu. Presensi sampai dengan detik ini itu baru 128 sekolah yang mengisi. Baru 129 tambah 1, baru masuk lagi yang mengisi daftar presensi atau daftar hadir. Bapak Ibu, daftar ini akan diserahkan langsung kepada Pak Kabit dan mungkin kepada Pak Kepala Dinas untuk mengetahui kehadiran atau partisipasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon kiranya untuk mengisi presensi karena di room ini sekitar 370-an ya, tadi 380-an terpantau, namun yang mengisi presensi baru sekitar 30% Bapak Ibu. Mohon untuk diperhatikan, linknya sudah dibagikan di kolom chat, dan Zoom meeting ini akan live end meeting secara otomatis dalam kurang lebih 10 menit ke depan. Bapak Ibu tolong diisi lagi presensinya yang ada linknya di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekedar tambahan saja, ini kegiatan sudah ditutup oleh Pak Kabit secara resmi. Bapak Ibu, jika ada ketidaksesuaian antara siswa yang ada di Dapodik dengan di lapangan, Bapak Ibu mohon kiranya segera diinfokan sebelum Bapak Ibu menerima blanko, karena nantinya tim yang akan turun dari dinas ke kecamatan-kecamatan tidak akan mentoleransi apapun yang Bapak Ibu sampaikan selama tidak tertuang di dalam SPTJM Dapodik Bapak Ibu. Jadi mohon segera diinfokan supaya bisa diakomodir ke Dapodik ataupun dikembalikan ke rombel yang sebenarnya kalau memang yang bersangkutan siswa tersebut salah rombel, untuk kemudian bisa diakomodir oleh tim untuk dibagikan blanko ijazahnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya.
Demikian Bapak Ibu, kurang lebih beta mohon maaf dari tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Meetingnya akan end secara otomatis dalam 10 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.